Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi anak-anak dalam virtual pertemuan mata pelajaran bimbingan konseling, ya. Untuk memulai kegiatan hari ini agar berjalan dengan lancar, kita harus berdoa dulu. Ibu minta tolong Satrio buat pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Satrio. Bagaimana kabar kalian ini? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, harus semangat ya nak. Masih pada muda-muda, masih pagi, harus semangat. Generasi penerus bangsa harus menunjukkan sikap yang siap menerima pembelajaran, ya, dalam kondisi apapun harus tetap semangat. Oke, selanjutnya untuk daftar hadir, untuk absensi, nanti kalian isi di classroom ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi layanan klasikal ya. Topiknya tentang kesadaran tanggung jawab. Tujuan umum ini Ibu buat agar kalian sebagai peserta didik mampu memahami kesadaran akan tanggung jawab serta peran diri kalian sesuai dengan lingkungan di mana kalian berada, terutama Ibu fokuskan kepada lingkungan sekolah, ya. Selanjutnya tujuan khususnya di sini ada 7 poin. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik nanti mendiskusikan salah satu jenis tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengemukakan hasil diskusi tersebut. Terus yang ketiga, kalian dapat memecahkan satu kasus. Selanjutnya yang keempat, kalian dapat menyimpulkan materi tentang kesadaran tanggung jawab. Lanjut yang kelima, kalian dapat meningkatkan. Jadi kalian dapat meningkatkan kesadaran tanggung jawab terutama sebagai peserta didik. Yang keenam, kalian dapat membuktikan bahwa diri kalian ini memiliki kesadaran tanggung jawab. Terus yang ketujuh, yang terakhir, kalian sebagai peserta didik dapat menerapkan kesadaran tanggung jawab dimanapun kalian berada, terutama di sekolah. Agar kegiatan hari ini lebih semangat seperti biasa, sudah ingat ya yang kemarin join pasti udah tahu. Ini ada yel-yel Ibu berikan. Setelah yel-yel nanti kita lakukan ice breaking. Bimbingan konseling. Member solusi. Belajar. Yes. Masalah? No. Ice breaking apa ya yang akan Ibu berikan? Nama ice breakingnya adalah tebak anggota tubuh dengan gerakan. Ketika Ibu menyebutkan anggota tubuh, kalian lakukan dengan gerakan. Ya, nomor 2-nya, kalian melakukan gerakan peserta didiknya. Oke, poin nomor 3-nya, ketika Ibu sebutkan anggota tubuh bagian kepala, ya, hidung, telinga, rambut, ya, anggota tubuh bagian kepala, kalian melakukan gerakan menganggukkan. Tapi ketika Ibu sebutkan anggota tubuh di luar kepala, ya, jadi kaki, tangan, badan, jari, kalian melakukan gerakan dengan menggelengkan. Ice breaking selanjutnya tentang tebak gambar. Berapa banyak wajah harimau pada gambar? 8. 5. 7 Bu. Ya, ada 12 penampakan wajah harimau. Langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Ya, langkah-langkah apa sih? Yang pertama, ya, langkah pertama, kalian mendengarkan dan memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Oke. Kemudian yang kedua, ya, kalian mengemukakan hasil dari diskusi yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, sebelumnya kita udah lakukan ya di video call per kelompok. Nah, dikemukakan satu persatu yang pakai kertas itu, dibacakan satu persatu. Kemudian yang ketiga, Ibu akan menampilkan video motivasi, video pembelajaran nanti, dan ada nanti yang menyimpulkan seperti itu. Terus yang keempat, kita akan membahas satu kasus. Ya, kita akan membahas satu kasus dan tiap kelompok memberi solusi dari penanganan kasus tadi. Terus yang terakhir nanti Ibu minta ada beberapa orang menyimpulkan berdasarkan materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Kemudian yang kedua, Ibu akan menginformasikan berapa lama sih kegiatan layanan hari ini.
kita melakukan pembelajaran selama 40 menit. Ya anak-anak, 40 menit. Terus yang terakhir, aturan main. Bagaimana sih aturan main kita dalam pembelajaran kali ini? Ya, jadi ketika ingin menjawab atau ingin bertanya ada sesuatu yang tidak jelas, silakan aktifkan mic-nya atau mengangkat tangan, klik tombol yang tengah itu, angkat tangan nak, raise hand. Atau kalau misalnya lama nggak tahu langsung aktifkan mic-nya juga tidak apa-apa. Kenapa ya Ibu beri materi ini? Ibu memberi materi ini karena ada hubungannya dengan kehidupan kalian, baik itu di rumah dan di sekolah. Ya, walaupun Ibu ngambil materi ini berdasarkan hasil masukan informasi yang Ibu dapatkan dari guru mata pelajaran dan wali kelas kalian waktu kelas 7. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau menanyakan dulu, apakah sudah siap untuk melanjutkan penjelasan atau kita melakukan aktivitas selanjutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Pengetahuan awal kalian, apa ya tanggung jawab itu? Apa sih tanggung jawab itu? Oke, siapa yang bisa jawab? Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung. Memikul kewajiban. Tanggung jawab adalah kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai siswa di sekolah, kita harus selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kesadaran adalah atau sama dengan sadar, yang artinya merasa, tahu atau mengerti dan ingat. Jadi sadar tuh ternyata, oh iya ya, ngerti. Berarti kalian lagi sadar. Oh iya ya, ingat. Oh berarti kalian lagi sadar. Itu loh pengertian dari sadar, ya. Sedangkan tanggung jawab menurut Widakdo adalah kesadaran akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, itu menurut Widakdo ya, penulis Ibu kutip. Terus ini Ibu dapat juga dari referensi yang Ibu baca di Google, dari buku, bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib. Berarti tanggung jawab itu memang harus wajib, walaupun tidak ada tertulis, tapi harus wajib. Ya, wajib menanggung segala sesuatu akan perbuatan kalian. Baik perbuatan yang kalian lakukan itu yang kalian sengaja maupun yang tidak disengaja. Poin ini yang kita diskusikan, ya, yang Ibu berikan ke tiap kelompok. Bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan. Menjaga keamanan diri sendiri. Menjaga kebersihan. Memelihara kebersihan, kenyamanan, dan keamanan dalam keluarga. Menghormati orang tua. Menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Mematuhi tertib sekolah seperti masuk tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Mengerjakan tugas dengan senang hati. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Konsentrasi pada pembelajaran yang rumit. Menepati janji. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Ikut serta dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban masyarakat. Bertakwa kepada Allah, yaitu sholat tepat waktu, mengaji, Menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Ya, itu kepercayaan masing-masing ya. Ada yang memang menyembah berhala dan lain sebagainya, tapi sesuai dengan agama masing-masing, nak. Beribadah dengan tepat waktu dan beristiqomah. Mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oke. Apa yang dipelajari di tengah situasi pandemi seperti ini. Dan saat ini aku pun sangat bersemangat untuk bersekolah dari rumah. Tanggapan saya atas video tersebut adalah Laila anak yang rajin dan tidak pernah patah semangat. Sedangkan Suruni anak yang baik dan mempunyai sikap sosialisasi. Maka contohilah sikap mereka. Jika ada kendala, misalnya lokasi rumah yang tidak terjangkau jaringan, solusinya adalah mencari tempat yang memiliki jaringan. Oke, itu solusinya. Kendala kedua,
Jika ada kendala dengan pembelajaran yang diberikan pada siswa, solusinya harus terlebih dahulu membaca dan memahami dulu materi yang diberikan dengan jelas. Apabila masih ada kesulitan, datanglah ke sekolah. Dengan cara menasihatinya untuk selalu aktif dalam pembelajaran daring dan selalu menyemangati serta membantunya untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Menanyakan alasan mengapa tidak mengikuti pelajaran selama daring dan menasihatinya dengan secara halus. Menghubungi teman tersebut dan menanyakan kendala apa yang terjadi padanya. Dapat mengajaknya belajar bersama sehingga siswa tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Dengan cara mengajak teman tersebut ke sekolah agar mau mengerjakan tugas. Mengajak teman yang tidak mempunyai HP untuk belajar bersama-sama. Dari materi yang sudah dibahas, saya menyimpulkan, pertama, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia dalam menanggung sesuatu yang sudah diperbuat. Kedua, ada beberapa tanggung jawab. Misalnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap sekolah, terhadap masyarakat, dan agama. Intinya, berani mengambil segala resiko atas segala perbuatan yang sudah diperbuat. Berikan contoh nyata kesadaran tanggung jawab yang sudah kalian lakukan. Kalian menerapkan dari 5 kesadaran tanggung jawab. Ibu minta bukti fisiknya nanti di-upload di Classroom. Foto-foto kegiatan kalian, evaluasi proses dan hasil. Ada nggak ya kebermanfaatan dari materi yang udah Ibu sampaikan kali ini? Bermanfaat. Iya. Bermanfaat Juninho. Bermanfaatnya seperti apa Juninho? Lebih apa nih? Kita supaya kita bisa berpikir lebih luas. Oke, pikirannya lebih luas ya, lebih berkembang. Jadi lebih bertanggung jawab. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi tentang mengenal emosi. Ibu rasa hari ini sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat ya nak. Tolong diterapkan, ditingkatkan, dikembangkan kesadaran tanggung jawab kalian ya, supaya kalian jadi anak yang berkualitas, anak yang baik, anak yang bisa membanggakan baik orang tua maupun sekolah. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu minta tolong Satrio untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Satrio. Sampai di sini anak-anak, tetap jadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang sehat ya. Dengan menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Jangan suka nongkrong-nongkrong. Sekarang banyak razia ya, karena PPKM, penutupan jalur-jalur, jadi di rumah aja. Oke, alhamdulillah ya sudah berakhir. Terima kasih yang sudah bisa join. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi menarik kan, itu kan kita jadikan asik gitu ya, kan sudah tampil sangat bagus ya Bu Fitri kan ya, pasti semuanya lengkap itu kan. Memang kalau jelaskan step itu memang jadinya waktunya sama itu dunia ya. Ini kita menikmati dengan materi kita siapkan itu kan, ya kan, kita lalui dengan waktu. Oke. Apresiasi Ibu saat ini karena ketika Ibu mengajak siswa Ibu untuk mencari referensi dari berbagai sumber seperti Google dan lain sebagainya. Jadi itu seperti literasi digital kepada siswa, artinya agar siswa itu mampu menggunakan atau bijak terhadap teknologi secara tepat guna. Kemudian saya juga mengapresiasi kegiatan Ibu ketika Ibu mengajak tentang keberagaman peserta didik ketika ada siswa yang mengatakan tentang keyakinannya, tanggung jawab terhadap keyakinannya. Ibu mengajak bahwa itu menurut keyakinannya yang tentang berhala tadi. Jadi Ibu mengajak anak-anak untuk menghargai keberagaman peserta didik yang lain. Kemudian dalam materi ini Ibu banyak memberikan atau menyisipkan berbagai pendidikan karakter dan penanaman budaya positif pada peserta didik. Jadi saya sangat mengapresiasi. Ibu juga selalu memberi dukungan dan semangat positif kepada siswa yang berani
mengungkapkan pendapatnya. Jadi siswa tuh langsung termotivasi terus, mereka berpendapat, senang.